Ini logikanya, andai Rasul itu tidak bersifat siddiq, pastilah Rasul itu bohong. Andai Rasul itu bohong, yang ngasih mukjizat juga bohong. Bila yang ngasih mukjizat bohong, maka wahyu yang dibawanya juga bohong. Maka bila Al-Quran itu bohong, yang membuat Al-Quran Tuhan semesta alam juga bohong. Sedangkan bohong merupakan kekurangan, dan Allah mustahil bohong. Ketika Allah mustahil bohong, maka mukjizat yang Allah berikan sama Rasul tidak bohong. Maka pengakuan Rasul itu juga tidak bohong. Tidak bohong itu bahasa Arabnya siddiq. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 43. Wad dalilu ala dhalika anna Allah ta'ala qad saddaqahum bidzuhuril mu'jizati ala aidihim. Adapun dalil atas yang demikian itu sifat siddiq, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sungguh telah membenarkan para rasul dengan dinampakkan mukjizat di atas tangan para rasul. Falau kanu kadzibina, andai mereka itu para rasul yaitu bohong, lazima an yakunal maula kadziban, niscaya lazimlah bahwa ada oleh Tuhan itu bohong pula. Li'anna musaddiqal kadzibi kadzibun, karena bahwa yang membenarkan pembohong yaitu bohong juga. Wal kadzibu naqsun, sedang bohong bagi Allah itu kekurangan. Wa huwa muhalun 'ala Allah, dan kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah Majelis Nurul Yaqin Karangtengah yang mulia, seorang manusia sebagaimana mantapnya imannya kepada Allah, sebagaimana bagusnya keyakinan dia kepada Allah, sebagaimana bulatnya i'tiqad dia tentang Allah, tidak bakalan diterima oleh Allah iman tersebut bila tidak disertai keimanan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah. Karena itu saudara, syahadat ada dua. Ada syahadatut tauhid, ada syahadatul rasul. Berbicara rasul, ada sifat-sifat wajibnya yang melekat pada diri para rasul. Yang wajib kita ketahui
Dari sifat-sifat para rasul itu 4. Yang pertamanya siddiq. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang namanya rasul sejaklah Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya bersifat siddiq, benar, berita yang disampaikan sesuai dengan fakta dan bukti nyata. Kita kudu yakin dalam hati kita yang namanya rasul itu bersifat siddiq, benar, baik pada pengakuannya sebagai rasul Allah, benar pada segala apa yang disampaikan dari Allah, benar pada apapun daripada perkara-perkara duniawi yang bersentuhan dengan para rasul. Lalu timbul pertanyaan, dalilnya mana? Karena kelebihan daripada ajaran kita, setiap ajaran itu kudu ada dalil. Setiap i'tiqad kudu ada bukti. Setiap sifat kudu ada buktinya. Sebab tidak akan sempurna ma'rifat seorang mukallaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila keyakinan dia yang begitu mantap tidak disertai dalil. Sebab yang namanya makrifat itu i'tiqadun jazimun nasyi'un an dalilin, satu keyakinan yang bulat, yang mantap, yang timbulnya dari dalil. Mana dalilnya bahwa Rasul itu bersifat siddiq? Rasul itu tidak bohong dari kecil sampai meninggal dunia. Itu Rasul. Mana dalilnya? Saudara, dalil itu ada 2. Yang pertama dalil akli, dalil menurut akal. Sasarannya dalil akal itu untuk non-muslim. Untuk non-muslim. Sebab orang non-muslim kalau pakai Quran dalilnya, mereka tak percaya sama Al-Quran. Sulit diterima, orang nggak percaya. Kalau dalilnya pakai hadis ama Nabi Muhammad, anda percaya. Bagaimana ama sabda-sabdanya? Maka dalilnya yang pertama pakai akal. Siapa yang punya akal, dia bakal berkata demikian. Karena memang juga ilmu tauhid itu khusus, ilmu khusus yang ngaji yang punya akal saja. Bila di antara yang hadir merasa tidak punya akal, boleh pulang duluan. Emang ini mengaji yang punya akal. Begitu. Mana dalilnya? Dalilnya Rasul itu dibekali mukjizat. Itu dalil. Mukjizat. Ini logikanya,
andai Rasul itu bohong, andai Rasul itu tidak bersifat siddiq, pastilah Rasul itu bohong. Andai Rasul itu bohong, yang ngasih mukjizat juga bohong. Bila yang ngasih mukjizat bohong, maka wahyu yang dibawanya juga bohong. Maka bila Al-Quran itu bohong, yang membuat Al-Quran Tuhan semesta alam juga bohong. Sedangkan bohong merupakan kekurangan, dan Allah mustahil bohong. Ketika Allah mustahil bohong, maka mukjizat yang Allah berikan sama Rasul tidak bohong. Maka pengakuan Rasul itu juga tidak bohong. Tidak bohong itu bahasa Arabnya siddiq. Dan itu yang kita cari. Rasul itu, saudara, diberikan mukjizat. Logikanya begini. Ada seorang raja, saya kasih logika dulu. Ada seorang raja mengutus orang untuk menyampaikan pesan raja. Kata si raja ama ini orang, maka orang yang diutus tuh namanya duta raja, utusan raja. Suruh bawa pesan raja. Maka utusan ini ngomong, wahai masyarakat, saya ini utusan raja. Begitu kata itu orang. Maka orang-orang nanya, kalau benar engkau utusan tuan raja, maka apa buktinya? Maka orang itu bakal berkata, buktinya raja yang saya minta bakal memenuhi yang saya minta. Begitu. Ya udah, kalau begitu, kalau benar kamu utusan raja, mintakan sama raja duit segepok. Maka dia minta, tuan raja, saya diragukan, katanya saya kurang dipercaya. Saya minta sama tuan raja sebagai bukti bahwa saya ini utusan raja, saya minta duit segepok yang diminta orang. Maka raja ngasih. Maka raja ngasih duit segepok sama itu orang, menunjukkan kalau bahasa kata-kata, ini orang benar utusan saya. Buktinya saya turuti yang dia minta karena dia wakil saya. Logikanya begitu. Begitulah Rasul, wakil Allah, utusan Allah. Maka ketika Rasul menyatakan inni rasulullahi ilaikum jami'a, aku ini utusan Allah. Mana buktinya? Kalau engkau Rasul, tolong buktikan. Maka Rasul nanya, buktinya maunya apa? Begitu. Apa yang kau mau? Keluar yang aneh-aneh. Itulah disebut mukjizat. Maka mukjizat itu menempati pada sebuah ucapan, sodaqo abdi fima yaqulu, benar hambaku ini pada omongannya bahwa dia utusan saya. Maka munculnya mukjizat menunjukkan Rasul itu tidak bohong. Apa itu mukjizat, saudara? Mukjizat adalah amrun khariqun lil adah zahara ala yadi mudda'in nubuwah
ba'dan nubuwah li ajlit tahaddi. Yang namanya mukjizat, sebagaimana Syekh Tahir Al-Jazairi di dalam kitabnya Al-Jawahir Al-Kalamiyah, perkara yang luar biasa, yang di luar akal kita, keluarnya dari seorang yang menjadi nabi, tapi keluarnya sesudah menjadi nabi, itu namanya mukjizat. Maka mukjizat itu perkara luar biasa itu, saudara. Perkara luar biasa itu yang merobek adat kebiasaan tuh, kalau bahasa Karang Tengah namanya rambut. Perkara luar biasa itu bahasa Karang Tengahnya rambut. Apa tuh rambut? Satu bulu yang memiliki nama banyak tergantung tempatnya. Bila tempatnya di kepala namanya rambut. Bila tempatnya di atas mata namanya alis. Bila di pelupuk mata namanya bulu mata. Bila kemudian di bibir atas namanya kumis. Bila di dagu namanya jenggot. Bila di bibir bawah namanya masa jenggot? Hah? Namanya apa? Enggak ada namanya? Gitu. Kata teman kita tuh dan, kumis dan jenggot. Apa namanya? Itu namanya ilmu cocok-cocokan. Bahasa Arabnya anfaqah. Begitulah namanya beda-beda. Jadi perkara luar biasa itu tergantung. Bila datangnya perkara luar biasa itu dari Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, namanya irhas. Namanya irhas. Apa tuh irhas? Perkara luar biasa yang keluarnya dari Nabi sebelum diangkat jadi Nabi. Namanya irhas. Seperti Siti Halimatus Sa'diyah tuh orang dari Taif, dari kabilah Dhuwaibi, susu kanannya enggak ada air susunya, kagak ada air kiri. Mau ada, kanan enggak ada, kiri enggak ada. Begitu juga keledainya, kurus kerempeng. Ketika nyampe Mekah, Nabi masih kecil, ditetein sama Nabi yang kanan tuh, yang kiri nggak mau yang ada airnya, yang kanan. Ketika yang kanan itu diisep sama Nabi, muncul air susu. Yang tadinya kagak ada susunya, namanya luar. Tapi sebelum jadi namanya irhas. Begitu, kayak Nabi jalan ditutupi awan, itu namanya irhas. Yang suka diceramain di maulid-maulid tuh, itu namanya irhas. Gitu, ciri-ciri bakal Nabi. Begitu. Kalau mukjizat sesudah jadi Nabi. Kalau perkara luar biasa itu keluarnya dari seorang wali, namanya karomah. Namanya karomah. Jadi karomah itu perkara luar biasa yang keluarnya dari seorang waliullah. Itu namanya karomah. Kita suka dengar makam keramat.
Itu karomah, makam wali. Itu begitu. Karomah namanya. Kalau perkara luar biasa itu keluarnya dari muslim biasa, orang soleh biasa, bukan wali, namanya ma'unah. Namanya ma'unah. Perkara luar biasa juga. Kalau keluarnya daripada muslim bengal, sholat kagak apa kagak, ditembak nggak mempan, dibakar nggak kebakar, namanya istidraj. Namanya istidraj. Kalau perkara luar biasa itu keluar dari orang non muslim, namanya ihanah. Macam-macam. Sama-sama luar biasa, tergantung dari siapa. Begitu. Maka Rasul dibekali mukjizat. Mukjizat Nabi Musa bisa ngebelah lautan. Mukjizat. Itu mukjizat. Mukjizat Rasulullah wasabrek. Banyak banget. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jawharatut Tauhidnya, wa mu'jizatuhu kasiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar. Mukjizatnya Rasulullah banyak banget dan cakep-cakep. Yang terbesar adalah Al-Quran. Itu mukjizat Nabi. Banyak. Di antaranya bisa membanyakkan makanan dikit jadi banyak. Imam Bukhari tulis dalam Sahih Bukhari. Kemarin ziarah tempat kejadiannya kampung Bani Haram, Syi'ib Bani Haram. Percis kejadiannya di rumah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rumah Jabir, disitulah taksirut ta'amil qalil. Mukjizat Nabi bisa membanyakkan makanan sedikit cukup buat orang banyak. Itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana banyaklah kalau cerita mukjizat. Banyak, bukan satu dua kali mukjizat Nabi. Saya nggak terangin atu-atu, kepanjangan. Kita orang lagi berbicara dalil bahwa Rasul bersifat sidik. Ada mukjizat yang keluar. Mukjizat itu beda dengan karomah. Bila mukjizat wajib dinampakkan sebab sebagai dakwaan. Kalau karomah ditutupi. Kalau karomah mah ditutupi. Sunatnya ditutup. Jangan didongengin. Karomah namanya. Ditutup. Sebab mukjizat di sana ada dakwah sebagai bukti. Maka dakwah itu tastalzimuz zuhur. Sedang mukjizat merupakan tanda qabulnya Allah. Dan itu sunat ditutup. Kalau kita lihat Lailatul Qadar, enggak didongengin. Kecuali dipesan nama orang, nanti kalau udah mati baru didongengin. Namanya karomah. Kadang kalau keluar enggak mau. Ada wali di Tangerang namanya Syekh Hasan Basri di Cakung Kresek. Syekh Hasan Basri, ada orang pergi haji
paspornya hilang, dia pulang nggak bisa, wong hilang. Dia bingung, masih naik kapal feri. Akhirnya ada suara, dia nangis-nangis, dia bingung, nangis sama Allah. Ada suara yang didengar oleh kuping dia, kalau ente pengen pulang temuin aja yang lagi sholat di belakang makom Ibrahim pakai sorban ijo, tangisi aja dia, namanya Hasan Basri. Kalau ente pengen pulang, orang daerah Mawuk, tahu Mawuk, Kabupaten Tangerang. Akhirnya dia balik ke Mekah, ke Masjidil Haram. Saya mau singkat panjang cerita ini, dan dulu saya sudah terangin panjang lebar. Akhirnya Syekh Hasan Basri ini khodimnya, tukang nimbain airnya Syekh Abdul Lahir, tukang momong anaknya. Jadi akhirnya nih orang nangis, ditarik dah tuh jubahnya, saya anterin, saya pengen pulang. Akhirnya ya udah begitu, pengen pulang, rumahmu di mana? Dia mau, udah merem, jangan melek kalau saya belum suruh melek, pegangan yang kencang. Sahara, tahu Sahara, koper gede, kopernya iket-iketin, ente pegangan saya gitu. Udah pegang, udah bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim, udah bismillah, udah melek, udah nyampe. Nggak nyampe semenit tahu-tahu di Mawuk dari Mekah. Begitu dia bilang mau pergi, tar dulu, tuan saya ini dari mana? Saya dari Cakung. Cakung, Kresek, Cakung. Saya nadar, saya mau selamatan atas kepulangan saya dengan motong kebo di rumah Tuan Syekh, jalan kaki dari rumah saya. Lah teman-temannya belum pulang, masih empal-empal di laut, dia udah nyampe. Begitu, udah nyampe. Namanya karomah. Dia paranin tuh Cakung, cari orang Hasan Basri, Kiai Hasan Basri, kagak nemu. Ada kiai namanya bukan Hasan Basri, ada Hasan Basri bengkel. Jadi macam-macam, muter-muter, diputer-puter di satu desa, kan sekelurahan nama Hasan banyak. Begitu, akhirnya sampai sore nyari Kiai Hasan Basri, udah nggak ketemu, nggak ada lagi. Tinggal tuh orang gila, rumahnya tengah sawah, rumahnya. Tapi dia orang gila, bukan kiai, jarang bergaul sama orang. Ya udah nggak apa-apa deh, orang gila kayak apa kayak dah. Begitu diparanin ke rumahnya di tengah sawah. Akhirnya pagernya dari bambu kikis, salam masuk juga ndak dengar. Pas masuk ke rumah, ketok pintu, nggak jawab-jawab, masuk juga. Tadi mau kedengeran orang baca Quran, nggak kedengeran, nggak jawab-jawab, masuk. Pas masuk mati, pas masuk meninggal dunia. Begitulah karomah. Kalau udah ketahuan orang kalau dia wali, ndak mau, karena karomah mah sunat ditutupi. Kalau dapat emas didongengin apa kagak? Ya kagak. Begitu, ah? Iya, tutupin gitu. Iya, mati. Itu Syekh Hasan Basri, meninggal dunia akhirnya. Enggak mau
Orang baru tahu, dipikir orang gila, wali ternyata. Begitu. Tuh namanya karomah. Karomah mah menuntut ditutup. Karomatul aulia, namanya toyul makan, aji lipat bumi. Bumi itu di mata wali segede nampan. Tahu nampan kebuli? Jadi dari Indonesia ke Amerika perlu berapa langkah? Iya, selangkah dong. Ya begitu. Wali begitu. Kecepatannya cahaya, bukan kecepatan angin. Kecepatan cahaya itu ribuan kilometer per detik. Kecepatan cahaya. Begitu kecepatan. Itulah wali. Jadi yang namanya nabi itu Allah kasih mukjizat. Mukjizatnya Rasulullah banyak. Banyak. Mukjizatnya Rasulullah. Sama. Wali bisa kayak begitu, nabi begitu. Waktu perang Khaybar. Perang Khaybar. Jadi siang itu matahari terangnya luar biasa. Nabi nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, ada apa ini matahari nggak biasanya kayak begini terangnya? Kata malaikat Jibril, Khaybar jauh saudara, di Madinah jauh banget Khaybar. Kata Jibril, ini sahabatmu Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi meninggal dunia di Madinah. Begitu. Malaikat banyak turun dari langit untuk takziah kepada jenazahnya Muawiyah bin Muawiyah Al-Laisi. Nabi jauh Khaybar dari sini Surabaya. Dekat apa jauh ya? Jauh ya, jauh. Surabaya jauh. Jadi Muawiyah meninggal dunia. Iya, kata malaikat Jibril. Malaikat pada turun dari langit mau takziah, ikut nyolatin sama jenazahnya Muawiyah. Kata Nabi, emang amalannya apa? Itu Muawiyah sampai malaikat kayak begitu. Dia demen baca Quran surat Kulhu. Bacanya Kulhu terus. Kulhu. Maka kita disuruh tuh bikin atakoh kubro. Baca Kulhu 100.000 kali. Bukunya udah saya bagi. Begitu bukunya. Demen baca Kulhu. Malaikat demen sama orang yang tukang baca Kulhu. Kalau mati banyak dihadiri malaikat yang tukang baca Kulhu, sebab isinya sifat-sifat Allah semua. Surat Ikhlas. Begitu. Lalu Jibril bilang sama Nabi, ya Rasulullah, mau nggak engkau mau nyolatin? Saya lipat nih bumi. Biar kau nyampe Madinah. Iya, maka cek Nabi nyampe Madinah. Begitu. Jadi namanya mukjizat. Tuh begitu. Jadi Rasul tuh dibekali mukjizat. Ada mukjizat, Rasul mukjizat, punya mukjizat yang namanya Rasul. Kalau wali karomah. Banyak tuh mukjizat Nabi, suka diceramahin sama kiai-kiai kalau maulid. Banyak ditulis. Itu mukjizat sebagai bukti bahwa Rasul itu bersifat siddiq. Benar. Itu mukjizat. Kayak begitu. Namanya mukjizat. Jadi bukti dan dalil bahwa Rasul itu bersifat siddiq, Allah membenarkan dakwaan Rasul bahwa mereka adalah
benar-benar Rasul Allah dengan dikeluarkan mukjizat pada para Rasul. Mukjizat, kasih mukjizat. Nabi bulan bisa belah dua. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Bulan pernah pecah dua. Ceritanya panjang. Itu mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi. Banyak Nabi kita punya mukjizat. Dan mukjizat itu diminta. Karena bukti sebuah pengakuan. Begitu saudara. Maka Nabi banyak mukjizatnya, banyak sekali mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Banyak. Di antara mukjizat Nabi, tuh dijilat anjing kudu dicuci 7 kali, dicampur debu tanah, itu mukjizat Nabi juga. Ilmu kedokteran belum ada, fakultas kedokteran belum ada, Nabi udah tahu bahwa virus itu bisa mati hanya dengan tanah. Itu luar biasa. Membuka perkara yang di luar nalar, ilmu pengetahuan belum ada, tapi Nabi udah tahu. Itu namanya disebut mukjizat. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat banyak banget kalau dongengin mukjizat Nabi. Tapi kita pada bagian bahwa yang namanya Rasul bersifat siddiq. Setiap yang diminta keluar mukjizat. Bukan Rasul yang ngeluarin, Allah. Gitu, Allah kasih. Begitu. Nggak bisa ujuk-ujuk. Semuanya Allah kasih sebagai bukti bahwa dia benar-benar Rasul utusan Allah. Mukjizat Rasul. Itu mukjizat. Begitu. Ada orang namanya Uwais Al-Qarani, Nabi tahu, Nabi di Madinah, Uwais di Yaman, Nabi tahu. Itu begitu, mukjizat. Banyaklah. Kedua saudara, dalilnya menurut Quran dan hadis. Namanya dalil naqli. Dalil ini sasarannya untuk muslim. Dalil ini sasarannya untuk muslim. Yang lemah imannya agar supaya mantap. Mana di Quran? Quran itu kata Allah di awal-awal Baqarah, "Dzalikal kitab la raiba fi." Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, semuanya benar dari Allah. Allah bilang dalam Al-Quran pada surat Ahzab ayat 22, wa sadaqallahu wa rasuluhu. Allah benar dan Rasulnya juga benar. Di surat Yasin Allah berfirman, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalu. Dan benarlah para rasul-rasul itu. Tuh.
Allah bilang Rasul itu bersifat siddiq, benar. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya benar. Kata Quran benar. Benar. Banyak orang-orang barat meneliti kebenaran demi kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Quran wa sadaqal mursal. Rasul itu benar. Bila Quran udah ngomong, titik. Udah nggak ada keraguan-raguan. Rasul itu benar. Kata Allah, Allah yang ngomong. Maka kita radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Ketika Allah udah bilang Rasul itu bersifat siddiq, maka mantepin di hati apa saja yang disampaikan oleh Rasul itu benar adanya. Benar adanya. Maka kita saudara sebagai umatnya harus belajar mentauladani akhlak Rasul agar supaya didemenin oleh Allah. Kita harus berlaku benar, berlaku jujur dalam segala hal, termasuk pada janji-janji kita sama Allah. Jangan bohong mulu. Allah di PHP-in kita mulu. Apa itu PHP itu ya? Apa? Apa PHP? Harapan palsu. Kalau saya sehat ya Allah, saya mau ngaji di Nurul Yakin. Udah sehat memancing mulu ngaji kagak. Bohong gak tuh? Bohong. Tuh, PHP. Kalau proyek saya goal ya Allah, saya nyumbang masjid, udah goal mah kagak juga. Begitu. Jadi ndak benar. Kalau saya goal saya ke Mekah, jalan-jalan ke puncak, ke Bali. Begitu saudara. Jadi Allah dijanjiin mulu. Pokoknya ya Allah, kalau sehat ya Allah, saya mau ibadah. Mau ibadah ya Allah. Ngerayu mulu. Udah dikasih mah merem. Kagak inget yang diomongin. Falamma kashafna anhu durra marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Ketika kesulitannya saya ganti dengan kemudahan, tandusnya dirubah dengan kesuburan, macetnya bisnis dirubah dengan majunya bisnis, dia berjalan di muka bumi dengan congkaknya, seakan-akan maren-maren kagak nangis-nangis sama Allah. Waktu dagangnya rugi, maremnya melek, muter tasbih, zikir. Pas dagangnya untung, ngorok mulu tiap malam. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Begitu. Kayak begitu. Maka saya juga bilang kepada teman-teman yang bikin majlis zikir, ratiban, sama teman-teman yang bikin majlis ratiban, saya suka bilang majlis sholawat, rotib. Saya bilang, Ustadz, ada berapa jamaahnya? Ada 100. Ada 100. Iya, tapi sebulan belakang ini berkurang, tinggal 30. Kata saya, ucapin alhamdulillah. Kalau tinggal 30, namanya ente orang top. Loh, tinggal 30 kok top. Itu kalau banyak berarti yang puyeng banyak. Yang puyeng banyak. Begitu. Kalau tinggal 30 berarti yang puyeng tinggal 30. Yang 70 sudah sukses. Begitu. Sudah sukses.
Begitu, entar dia kalau datang lagi, tuh lagi puyeng tuh. Begitu kata saya. Oh begitu, iya begitu. Orang majlis zikir tuh begitu, rame. Itu lagi puyeng, begitu. Lagi puyeng, begitu. Begitu. Saya jadi tanya, itu kalau ziarah banyak itu, pakai mobil banyak itu, ratusan ziarah, itu dia saya pusing. Itu tandanya teman-teman saya lagi stres. Ya gitu kata saya. Itu begitu. Puyeng dia kata gitu. Jadi begitu saudara. Orang tuh begitu wataknya. Kayak imannya penumpang pesawat. Penumpang pesawat itu kalau tenang-tenang, cuacanya mendukung, udaranya, anginnya mendukung, begitu dia nyantai, main game aja yang di layar monitor, main soliter, begitu, main biliar yang ada di layar monitor, dia nyantai aja, ngobrol aja. Lalu kemudian dari pilotnya dia ngomong, Bapak Ibu yang terhormat, ini cuaca lagi buruk, jadi hendaklah menegakkan sandaran kursi. Mulai dia, subhanallah, subhanallah, Allah. Ini namanya kalau lagi bahaya baru ingat Allah. Kalau lagi tenang kagak ingat. Model begini kalau ada dalam keseharian kita, kalau usahanya lagi menurun, malamnya melek, kalau lagi maju lancar, ngorok mulu, namanya iman penumpang pesawat. Namanya yang kayak begitu. Dikata butuh Allah kalau lagi susah doang. Dikata Allah kayak dokter, kalau lagi sakit nyari dokter. Allah bukan kayak dokter. Lagi senang, lagi susah, kita butuh Allah. Jangan jauh dengan Allah, kudu jujur sama Allah. Tuh mau Allah dikasih PHP, kalau lagi susah sakit baru nyari Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pas senang mau kagak. Begitu. Ini namanya dia belum nyontoh Nabi pada sifat siddiq. Siddiq. Karena itu Nabi tahu orang model kita nggak ada beritanya. Nabi tahu orang yang imannya mantap, dikasih tahu sama Nabi. Kata Nabi, saudara, Abu Bakar ini ahli surga, Umar ahli surga, Utsman ahli surga, Ali ahli surga, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ahli surga. Begitu. Sa'ad bin Abi Waqqas ahli surga disebut. Itu karena Nabi tahu ini orang imannya bagus, maka Nabi dongengin, sebut begitu. Kalau kita ente ini surga, itu kita nggak bakalan ibadah gara-gara ada yang nyampein keliru. Orang Islam itu pokoknya surga dah, begitu. Maka dia dengan andalan KTP Islam, sholat nggak mau, ngaji nggak mau, kerjaannya mabok terus, begitu. Dengan ngandelin KTP Islam, sholat nggak mau. Ada nggak yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Begitu. Tapi nyengirnya curiga saya. Saudara, ini namanya nggak paham sama ajaran. Kalau timbang begitu dong, ngapain Nabi sampai kakinya bengkak sholat? Apa para sahabat sampai kayak begitu ibadahnya? Mau ngapa? Yang udah pasti surga aja ibadah begitu, lah kita surga aja belum tentu. Ponakan Nabi bukan, cucunya bukan, ibadah males. Siapa yang mau nolong kita? Begitu. Nggak ada. Tapi kalau jadi umatnya Nabi, iya umatnya Nabi, umat yang diakui Nabi. Masalahnya kita ini diakui apa ngaku-ngaku? Begitu. Hah? Ngaku-ngaku tuh sama nggak dengan diakui?
Iya beda. Kita kan belum kenal sama Nabi. Gimana kita mau sayang? Kenal aja belum. Maka kita belajar tuh untuk mendekati. Maka ada maulid tuh supaya kita kenal sama Nabi, timbul sayang, cinta. Begitu saudara. Itu begitu. Maka kita kalau memang yakin Rasul bersifat siddiq, hendaklah kita berupaya jadi orang yang jujur, khususnya jujur kepada Allah. Bahasa kita orang jujur pada diri sendiri. Jangan janji mulu. Janji mulu Allah. Pokoknya kalau gul ya Allah saya mau nyumbang masjid ini itu. Udah gul mau kagak. Itu begitu. Allah di PHP-in. Ini namanya belum mencontoh Rasul bersifat siddiq, bersifat siddiq. Maka kita kudu siddiq, kudu benar pada niat-niat kita, kudu benar. Begitu pada amaliyah kita, kudu nyontoh apa yang dikerjakan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, pada salafus salih, bagaimana ibadah mereka. Dan ini dalam rangka cahaya keimanan kita bahwa Rasul bersifat siddiq. Maka Al-Quran kalau kita nggak bisa jujur, maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah Anda bersama orang yang jujur. Kalau kita nggak bisa jujur, belajar ngumpul-ngumpul sama yang jujur, sama yang ngaji ngumpul aja, biar manfaat. Begitu, deketi sama yang ngaji walaupun kita nggak demen ngaji, karena itu akan menghantarkan kita menuju kebersamaan. Ibarat rambutan busuk kumpul sama yang bagus-bagus, ada nilainya juga, ada harganya juga, sama harganya dan nilainya dengan yang bagus, gara-gara ngumpul. Biar kata kita belum jujur, latihan, pelan-pelan kita jujur sama Allah, agar supaya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.